Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa di segmen lo harus tahu. Ngopi dulu cuy. Let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, selamat datang kembali. Semoga masih sehat-sehat aja. Stay safe, tetap di rumah ya, di rumah dulu. Jadi kali ini gue bakal ngebahas sesuatu tentang PS5 ya. Jadi kemarin ini Mark Cerny sebagai Sony PlayStation Lead Architect dari mesinnya si PlayStation 5 itu ngadain conference, virtual conference lah bisa dibilang, dimana di situ dia akan mendeep dive spek-spek yang ada di PS5. Dan kemarin gue sempet nonton barengan sama Sony ya kan, karena dia nge-live-in gitu, bukan nonton bareng beneran. Karena dia di situ menjelaskannya dengan sangat baik sebetulnya. Cuman masih banyak teman-teman yang miss gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang nanya harganya mana nih, harganya berapa, bentuknya jadinya kayak gimana gitu. Karena mungkin memang itu yang paling dipenasaranin sama orang-orang awam dalam tanda kutip ya. Jadi memang secara rata-rata orang yang pengen banget ngelihat PlayStation 5 itu ya bentuknya, ya pengen tahu harganya kayak gimana gitu. Sedangkan spek deep dive ini adalah ya spek yang di deep dive, bukan masalah-masalah bentuk maupun harganya. Jadi kalian gak akan bisa dapetin bentuknya kayak gimana atau harganya kayak gimana di video yang kemarin sebenarnya. So sebelum gue lanjutin video ini, gue mau bilang bahwa gue di sini hanya mempoint out beberapa hal yang menurut gue menarik dan mampu gue bahas. Karena kalau technical banget gue juga jelas gak akan mampu. Jadi kalian lihat aja langsung videonya Sony di The Lazy Monday. Itu durasinya sekitar 1 jam karena di stream. Jadi kalian bisa lihat video itu. Gue sangat merekomendasikan. So let's go guys. Yang pertama kita akan melihat speknya antara PS5 dan Xbox Series X, atau gue bilang Series X ya. Kedepannya Series X aja lebih gampang ya. PS5 dan Series X ini punya perbedaan secara spek yang menurut gue tipis-tipis aja gitu. Jadi kalau kalian lihat sekilas memang di atas kertas kelihatannya si Series X ini punya spek di atas dari PS5. Dan itu udah biasa kayaknya, karena dari Xbox One aja seinget gue memang Xbox One itu di atas PS4 gitu ya. Tapi ya ini kita bicara hardware-nya juga hampir mirip-mirip aja. Dan gue dengan senang hati menganalogikan kepada kalian bahwasanya kalau kita bicara hardware ya kita bicara analoginya adalah orang. Ada 2 orang nih, masing-masing punya ember gitu ya. Masing-masing punya ember, dan yang satu embernya memanjang tapi kecil, yang satu lagi besar tapi pendek gitu misalnya. Dan 2 orang ini sama-sama memindahkan air dengan distance yang sama. Ya kita ibaratin aja 2 orang yang bawa ember itu adalah PS5 dan Series X gitu. Jadi mereka masing-masing mungkin punya hardware yang mirip-mirip aja, tetapi ya tetap ada bedanya. Dan implementasinya saat mereka ngambil air dan mindahin air itu tadi, pasti setiap orang ini punya caranya masing-masing. Dan itulah dia yang nanti akan membedakan gitu, kira-kira mana yang lebih efisien, apakah dengan yang panjang ini atau dengan yang pendek ini gitu ember. Nah itu kayak gitulah analoginya yang akan terjadi. Jadi kita nanti akan lihat hasilnya dari PS5 maupun Series X ini. Di atas kertas oke lah Series X menang, tapi kita nggak tahu, kita harus nunggu sampai akhirnya dua-duanya rilis dan dua-duanya kita lihat performanya seperti apa, baru kita bisa tentuin. Jadi kita lupakan sejenak masalah speknya yang ada di atas kertas ini ya. Kalau dilihat, tapi memang ini kalian lihat aja langsung masing-masing lu udah wow banget sih kalau secara spek ya. Apalagi kalau kalian bandinginnya nih sama PS4 tuh, lihat jauh ya. Lumayan. Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah spek yang siapa yang lebih unggul dari siapa, itu ujung-ujungnya memang bukan itu yang menentukan konsol mana yang bakal lebih unggul di pasaran. Kenapa? Karena memang ujung-ujungnya game eksklusif lah yang menjadi salah satu penentunya, atau library game yang seperti apakah yang akan menentukan. Jadi dari dulu kita udah tahu emang ya hal tersebut sih yang sebenarnya lebih menunjang kira-kira yang mana yang bakal bisa lebih mengungguli pasar gitu. Jadi kita lihat aja apakah PS5 ini emang punya game-game eksklusif yang bagus-bagus, jadi bisa seunggul PS4 dari Xbox One gitu, atau nanti kita lihat Series X ternyata punya beberapa hal yang di atas dari PS5. Kita tunggu, persaingan yang akan sangat menarik tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke beberapa hal yang menurut gue menarik untuk kita bahas ya. Yang menarik untuk kita bahas, yang pertama adalah tentang SSD. Jadi SSD ini memang dua-duanya udah pakai ya SSD, walaupun memang punya spek yang sedikit berbeda. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah tentang apa aja sih sebenarnya dampaknya kalau dirubah dari hard disk biasa. Dulu kan di PS4 masih pakai hard disk biasa, dan sekarang ini pakai SSD. Sebenarnya itu banyak banget yang kena dampak adalah mengenai kecepatan loading, mulai dari kalian masuk ke gamenya, ya kan, loading screen di awal, loading screen pas sebelum kalian masuk ke interface utama dari si game itu sendiri gitu ya, loading screen bahkan di dalam gamenya sekalipun itu akan kebantu banget, karena katanya
dengan kecepatan 5,5 GB per second, itu akan membuat kecepatannya secara kasarnya itu 100 kali lipat lebih cepat. Luar biasa. Jadi nggak nanggung-nanggung, kecepatannya itu lebih cepat 100 kali lipat daripada apa? Daripada PS4 gitu. Jadi kita bisa ngelihat di sini loading screen itu memang dipunahkan gitu ya. Gue udah pernah bahas sama kalian sebenarnya bahwa developer itu memang memutar otak mereka untuk menyembunyikan loading screen karena memang harus meloading aset-aset ya kan. Oke, katakanlah karakter kalian naik lift misalnya, naik lift terus tiba-tiba kerasanya tuh nggak nyampe-nyampe gitu, atau lumayan durasi naik lift itu lama. Itu sebenarnya developer menyembunyikan loading screen sebenarnya. Atau misalnya bisa kalian lihat dengan jelas di God of War yang terakhir ya. God of War yang terakhir itu memang kelihatannya seamless banget, tapi kalau kalian sadar di beberapa scene itu ada yang rasanya kalian jalan lama banget, kalian naik tangga tuh lama banget gitu kan ya. Nah itu adalah waktu dimana developer itu ngakalin. Sebenarnya udah pernah kerasa dari zamannya Assassin's Creed. Assassin's Creed tuh kalian bisa di loading screen itu bisa mainin karakter ya. Itu untuk killing time biar kalian gak ngerasa boring nungguin loading screen yang relatif panjang waktunya. Dan kalau kita ngomongin PS5 dan SSD-nya, tentunya itu semua hal itu dipangkas abis. Jadi ya kalian bisa mulai berharap kalau kalian gak akan lagi nemuin yang namanya loading screen atau loading assets yang terlalu tinggi waktunya gitu ya, memakan waktu yang lama. Selanjutnya tentunya game-game ini akan berjalan lebih smooth. Kenapa? Karena memang ini pakai 16 GB GDDR6 gitu ya. GDDR6 gitu ya. Gimana? Gue kadang-kadang bingung gitu kalau nyebut yang gitu-gitu. Cuman intinya adalah dengan kecepatan yang setinggi ini, sebenarnya aset yang bisa di-load itu jauh lebih cepat lagi dan kalian bisa nikmatin gamenya tentunya lebih smooth lagi. Dan kalau kita ngomongin RAM-nya dari PS5 ini, kalian juga bisa mengharapkan satu perkembangan yang sangat gue nanti juga, yaitu adalah mengenai size dari game-gamenya. Karena PS4 itu udah mulai benar-benar mengganggu karena file size-nya tuh emang giga-giga gitu. Maksudnya ngeri-ngeri gitu. Kadang-kadang kayak kemarin Warzone gitu kan sampai ratusan giga. Ya walaupun memang itu yang dibutuhkan gitu ya. Size sebesar itu yang dibutuhkan karena memang ada yang mainnya di PS4 Pro dan pakai TV 4K. Tentunya bahan-bahannya juga memang bergigs-gigs gitu kan. Gak mungkin kecil-kecil gitu ya. Karena ya memang dipakainya juga untuk resolusi yang tinggi. Nah, untungnya PS5 ini di sini akan ngefek ke yang namanya install size dari si file size-nya sendiri. Ini secara teori ya. Secara teori dengan flash storage yang lebih cepat ini, itu tentunya game-gamenya ini akan punya install size yang lebih kecil daripada PS4. Dan ini sangat menyenangkan buat kita-kita ya. Karena jadinya kita nggak terlalu mikirin storage yang harus gede-gede banget gitu. Walaupun yang namanya PS5 itu nanti bisa menunjang sampai 8K gitu ya. Tentunya pasti kayaknya filenya tetap gede-gede juga sih. Cuman at least untuk proyeksi resolusi 8K size-nya mungkin sama-sama aja sama PS4 dan itu udah termasuk kecil harusnya. Daripada PS4 yang sekarang proyeksinya untuk 4K, up to lagi 4K. Dan buat kalian yang nanya-nanya nih dari kemarin, Bang, masih bisa nggak sebenarnya main PS5 di resolusi Full HD atau 1080p ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah bisa, tentu saja bisa. Tapi tentunya layar tersebut dengan bantuan PS5 tetap akan memproyeksikan Full HD atau 1080. Ya udah, itu resolusi itu yang kalian dapat walaupun kalian pakainya PS5. Akan lebih bagus nggak gambarnya? Mungkin ya, masih mungkin karena memang sebetulnya bagusnya minimum itu pakai 4K kayak gitu. Selanjutnya adalah mengenai install patch. Jadi install patch ini adalah hal yang selalu dilakukan oleh developer pastinya untuk memperbaiki kualitas dari game-game yang udah rilis. Dan ini menjadi satu hal yang zaman now banget gitu ya. Di saat mulai adanya patch-patch yang online kayak gini. Karena zaman dulu kan gak pernah ada ya. Gamers dulu ya harus terima gamenya apa adanya. Saat gamesnya itu kayak gitu ada bug ya udah diterima aja kayak gitu. Dan sekarang ada yang namanya install patch secara online. Dan kali ini katanya PS5 ini bakal punya sistem install patch yang di patchnya itu tidak perlu semuanya. Kalau dulu di PS4 itu kalian perlu menginstall file yang begitu besar untuk menggantikan sehingga file size dari game kalian akan terus bertambah dan akhirnya jadi gede banget gitu. Dan akhirnya bakal menguras storage kalian. Tetapi di PS5 kali ini yang perlu di patch ya itu aja yang perlu kalian update. Dan ini adalah hal yang sangat menyenangkan saat gue dengar. Kenapa? Karena akhirnya ya kalau kalian sakit nggak perlu kalian ganti seluruh bagian dari tubuh kalian. Kalian hanya perlu mengganti bagian kecil yang memang perlu diganti. Dan itu sangat efisiensi secara waktu juga, efisiensi secara ruang juga kalau kita ngomongin storage gitu. Dan kalau kita ngomongin storage-nya si PS5 ini itu angkanya agak unik ya, itu adalah 825 GB. Dimana kalau Series X ini, Xbox Series X ini punya angka yang emang kita udah kenal yaitu 1 TB. Gue juga gak ngerti kenapa 825 GB yang dipilih. Mungkin ada hal-hal tertentu yang
ditemukan bahwa dengan 825 GB ini itu lebih efisien semuanya ya. Kalau kita lihat di sini pasti banyak teman-teman yang nanya, kira-kira bisa di-expand nggak? Kira-kira bisa ditambah nggak hard disknya? Dan sebenarnya sangat bisa. Dimana kemarin juga udah disebutin, walaupun kita bisa lihat bahwa Cerny itu nyebutin semua hal yang disebutin di videonya kemarin, di streamingannya kemarin itu hati-hati banget kalau kalian nge. Jadi dia tuh benar-benar menghindari adanya backfire dari para players gitu yang tiba-tiba menuntut hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak PlayStation tentunya. Dan di sini juga dia ngomongin mengenai expandable storage, di mana tidak seperti Microsoft, Sony ini bisa support standar external USB drive yang M.2 SSD gitu. Tetapi itu hanya bisa untuk memainkan game-game PS4. Kan agak kaget ya gue, loh kenapa kayak gitu? Karena memang untuk mainin game-game dari PS5 tentunya akan dibutuhkan USB drive gitu ya, external USB drive yang juga mendukung game-gamenya PS5 dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh si game-gamenya PS5. Jadi kalau kalian tanya bisa nggak sih sebenarnya di upgrade, kemarin itu yang kita tangkap informasinya adalah bisa, tetapi hanya untuk mainin game-game dari PS4. Sedangkan untuk PS5 itu kalian butuh hard disk yang lebih khusus gitu ya. Jadi SSD-nya juga baru gitu untuk yang PS5 ini gitu. Jadi Cerny juga udah bilang kemarin bahwa kalian jangan sok-sok ide nih untuk dari sekarang berinvestasi SSD gitu kan. Wah nih ntar gue mau beli PS5 nih, gue mau beli SSD deh untuk penyimpanan tambahan segala macam. Itu kemarin Cerny juga udah bilang bahwa kalian jangan beli dulu sampai si PS5 ini rilis. Jadi tunggu PS5-nya rilis, tunggu sampai ada pengumuman bahwa memang SSD apa ajakah yang memang bisa kalian pakai untuk eksternal dan menunjang game-gamenya PS5, baru kalian beli. Seperti itu. Jadi gue ingatkan kembali juga ya di video ini. Gitu. Oke, selanjutnya ini dia nih. Kita ngomongin langsung ke masalah backward compatibility. Jadi backward compatibility ini adalah sesuatu yang bisa dibilang paling ditunggu sama players. Kenapa? Karena backward compatibility ini akan membawa banyak game-game lama, judul-judul lama itu hidup kembali. Tetapi sayang, 1000 sayang, kemarin di event kemarin Cerny cuman bilang bahwa backward compatibility-nya ini hanya menunjang untuk title PS4 dan PS4 Pro guys. Dan nggak sampai situ aja, bahwa baru ada 100 game saja, 100 title aja, itu pun yang punya kepopuleran paling tinggi dan play hour paling tinggi gitu. Diambil dari mungkin di vote atau gimana gue gak ngerti ya. Yang pasti ditentukan dari 100 game yang paling populer dengan play hour paling tinggi, itu yang bisa dimainin. Jadi Cerny kalau gak salah bilang di awal rilisnya itu baru 100. Jadi gue mengambil kesimpulan bahwa mungkin kedepannya akan bertambah, dan gue juga berharap akan bertambah. Karena ya cuman buat PS4 doang ternyata backward compatibility-nya. Dan Cerny juga bilang bahwa yang dia lakukan untuk bisa memainkan game-game PS4 ini adalah dengan memasukkan logic dari PS4 ke chip PS5. Jadi tidak ada chip PS4. Jadi kalau kita ngomongin chip yang disematkan, jadi ada 2 chip dalam satu mesin, itu pernah terjadi di PS3 di model-model awal gitu ya. Di PS3 model-model awal itu ada chip PS2, di mana jadinya kalian bisa mainin game PS2 apapun itu, yang original tentunya. Tetapi itu tidak bertahan lama karena akhirnya produksinya harganya jadi tinggi. Harga produksi tinggi, ya harga mesinnya jadi tinggi, harga jualnya jadi tinggi. Akhirnya itu dicopot, dan PS3 atau PS3 yang setelahnya akhirnya tidak lagi memakai chip PS2, dan akhirnya harganya bisa dijual dengan lebih murah, sehingga udah nggak ada lagi itu. Nah, untuk tidak mengulang hal tersebut, akhirnya PS5 tidak memasukkan chip PS4 karena nantinya akan mahal juga ujung-ujungnya. Akhirnya dia pakai yang tadi gue bilang, logic dari PS4 itu tadi. Cuman memang harus ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan. Kayak misalnya game-game dari 100 game itu, ya game-game itu harus dicoba dulu, di trial dulu, emang ada error apa enggak gitu. Karena ya memang bukan chipnya PS4 gitu, emang logiknya aja yang dibikin kayak PS4. Tetapi dengan seperti itu udah jelas juga teman-teman yang kemarin pada nanya, "Bang, fisik masih bisa nggak? Atau digital masih bisa nggak?" Itu bisa keduanya harusnya. Dari apa yang gue ambil kesimpulan dari apa yang Cerny ngomongin kemarin, otomatis ini bisa menunjang game fisik ataupun game digital kalian. Dan katanya kesananya itu di fase-fase berikutnya itu akan bisa mainin lebih dari 4.000 game lebih gitu ya. Dan itu adalah 4.000 judul yang tentunya paling populer lah bisa dibilang. Yang gue yakin pasti yang keluar duluan adalah yang populer-populer dulu gitu ya. Atau mungkin bisa nambah lagi sampai ke game-game PS3, PS2 atau PS1, kita nggak tahu. Hanya bisa berharap.
selanjutnya yang kita bahas adalah use of ray tracing. Jadi ray tracing ini mulai populer belakangan ini ya. Kayaknya semua game-game kekinian ini harus mulai menunjang ray tracing. Tapi kalau kita ngomongin konsol, memang konsol yang kita pegang sekarang yaitu adalah PS4 tidak menunjang ray tracing tentunya. Jadi kalau kalian yang nikmatin ray tracing tentunya di PC ya, di RTX tentunya itu udah bisa pada nikmatin ray tracing. Tapi yang kita lihat di PS5 ini Cerny bilang memang ray tracing ini disematkan sebagai sebuah fitur yang ada di PS5 dan punya grafik yang signifikansinya tinggi kalau kita ngomong ray tracing. Mungkin kalian juga harus nonton, Sony juga udah pernah jelasin ya. Gue banyak lempar bola ke Sony ya. Son, makasih. Karena di situ udah ada kejelasannya gitu, lebih jelas. Dia secara teknis lebih paham. Gue nggak mau sotoy. Nah, yang pasti ray tracing ini akan ada di PS5. Jadi full ray tracing. Nah, selanjutnya gue mau ngomongin masalah audio nih. Masalah audio ini juga seru karena audio goals dari si PS5 ini katanya adalah 3D audio. Dan 3D audio ini sangat menarik karena memang yang gue harapin sih dan yang gue masih pertanyakan kira-kira ini harus diproduce, harus dipakein speaker khusus atau tidak gitu. Atau bisa pakai speaker apapun ya kalian bisa dapetin si 3D audio ini gitu. Cuman yang pasti sih bakal ada 3D audio surround sound yang akan lebih baik daripada PS4 gitu. Jadi sebenarnya yang paling menonjol dari apa yang diomongin sama Mark Cerny kemarin adalah hal-hal yang gue sebutin tadi. Ini menurut gue ya, menarik menurut gue. Jadi kalian yang mau nambahin hal-hal apa lagi yang seru yang udah diomongin sama Mark Cerny kemarin, silahkan tulis di kolom komentar gitu untuk nambah-nambahin lah ya. Tapi buat kalian yang masih nanyain harga, masih nanyain bentuk, ini sampai sekarang belum ketahuan. Cuman dengan spek yang kayak gini tentunya bentuknya gue gak tahu ya, karena kalau ngomongin Xbox Series X itu dengan spek yang seperti itu bentuknya udah obvious banget PC gitu bentuknya, karena memang apa yang ada di dalamnya itu yang memang seperti PC, jadi memang bentuknya pun akan seperti PC. Makanya gue sangat masih berpikir keras kira-kira PS5 ini akan bentuknya seperti apa, apakah akan tetap punya bentuk yang konsol banget, apa juga akan nyerempet-nyerempet PC bentuknya. Kita tunggu aja dengan sabar guys. Dan untuk harga juga gue gak tahu ya, dengan spek yang setinggi ini apakah akan stay di 399 atau 499 atau 599, gue gak tahu. Yang pasti mudah-mudahan harganya cukup affordable gitu aja ya. Oke, jangan lupa buat nambahin juga ya di bawah. Capek juga dan semangat tentunya. PS5 semakin dekat. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Jangan lupa subscribe channel Si Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan share tentunya karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa buat follow Instagram Aktua dan Play Original tentunya karena merchandise bentar lagi jadi. Buat yang udah pada nanyain sabar ya, karena ya you know lah banyak banget halangan belakangan ini, pekerja dan lain-lain. So mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa selesai dan dikirim ke rumah kalian. Gitu jadi dari gue Play Original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.